Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, Prof. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin, Sudah Prof. masuk? Amin. Salam. Belum, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Acaranya apa hari ini? Hari. Presentasi ya? Ini, Prof, apa judul-judul yang belum presentasi, Prof? Oke. Ya, sepertinya itu, nggih, Bapak Ibu. Kemarin sudah ada yang presentasi ya? Sudah, Prof. Sudah. Sudah, Prof. Saya sudah, Prof. Sudah, Prof. Masih ada yang belum. Ada yang belum. Kemarin sudah berapa? Saya sudah, Prof. Saya Sudah, Prof. Oke. Merli sudah, Prof. Prof, saya izin ngulang presentasi lagi, Prof ya. Saya Monggo. masih bingung dengan tema saya itu. Oke, nggak apa-apa. Kalau boleh saya juga dapat masukan. Lumayan minta masukan, Prof. Oh, Sepertinya perlu diulang, Prof. Perlu diulang lagi. Kalau saya masih muda itu ya seneng-seneng aja. Diulang semua aja, Prof. Ya, Mas Zainul ya. Nggih. Paling seneng punya istri guru. Istri saya guru, Prof, guru TK. Wih, Diulang Selalu. lagi, Prof. awet Iya. muda berarti ya. Mantap. Selalu. Tidak diulang terus kalau guru. Tidak diulang terus. Iya, terlalu minta diulang. Monggo. Izin Yang belum aja dulu, prioritas yang belum. Nanti yang belum, nggih. nanti kalau mungkin ada masukan dari saya, saran atau pertanyaan, kan dosen belum tentu benar ya. Ya, nanti kan dalam hal ini kalau misalnya ada yang diterima sebagai sebuah kebenaran, itu kan bisa untuk refleksi bagi yang sudah tampil. Jadi bisa berpikir apakah akan diulang atau tidak. Demikian. Monggo. Yang belum saja dulu supaya aktualisasi potensinya nyata. Terima kasih, Prof. Mungkin yang Oke. belum ada Bu Merli. Ya, Bu Merli ya. Pak Sarifudin, Bu Dewi, sama Bu Saya Nita. sudah. Pak Jenul, Bu. Saya sudah. Awal ya. Dewi sudah. Pak Bu Sarifudin. Faidatul kemarin. Bu Adatul yang belum. Bu ada Ya, tuh kemarin. ya. Saya bareng sama Pak Jainul yang pertama tuh. Oh iya ya. Oh, Pak Haryu. Saya bareng Pak Belum, Jenul, Pak kan? Haryu. Silakan Pak Haryu. Gimana Pak Haryu? Yang Bu Fuad kemarin yang terakhir belum sempat presentasi, mau presentasi waktunya habis. Mungkin orangnya sudah masuk paling. Setelah saya kemarin presentasi, terus Bu Fuad mau masuk, terus habis waktunya. Nah, orangnya datang tuh. Nah, Bu Fuad mungkin mau presentasi dulu. Oh, Mesti Bu Pak Adatul. Haryu ini, mesti kok. Gimana Bu Adatul? Mungkin punya tema. Kalau enggak ada, saya yang masuk duluan ini nanti. Saya nomor 2, daftar semua. Monggo pun Pak Zainul duluan, enggak apa-apa. Oh iya. Prof, nampaknya saya diminta duluan ini sama teman-teman, Prof. Izin Prof, masih ke-mute, Prof. Masih ke-mute. Ini masih judul saja ya? Nggih, Prof, masih judul untuk menentukan variabel itu, Prof. Oke. Iya. Nanti kalau misalnya agar lebih efektif ya, mungkin dikirimkan ke Pak Zainul lalu diprintkan kirim ke saya Pak Zainul. Oh, siap, Prof. Nanti Iya, kita siap, antar Prof. ke kampus gitu, Prof. Ya, siap. Oke. Judul Jadi nanti- saja kah, Prof? Oh enggak, dengan strukturnya kalau bisa. Ya, Bab siap. 1. Bab 1. Sehingga nanti kan sudah ada coret-coret sehingga mungkin lebih efektif gitu. Meskipun aslinya dosennya itu setiap manusia kan males ya. Tapi kan tetapi karena Itu saya lah, Prof. tuntutan profesi ya kita harus melaksanakan. Ya Allah, bener nggak? Benar, Prof, benar. Iya. Jadi lebih baik dikirim aja. Cuma saya merepotkan Mas
Zainul ini karena minta di print tadi itu. Siap, Ya. Prof. Biasa Siap. repot, Makanya Prof. Biasa, Prof. Sudah Saya biasa orang-orang- direpotkan sama teman-teman, Prof. Suruh tegas Milenial direpotkan. itu kalau pakai kertas kan lebih mudah. Siap, Iya. siap. Saya katanya birokratis kayak kuliah. Monggo. J. Saya Jadi judul judul terus kalau bisa lengkap seperti di depan itu loh, disertasi itu loh. Jadi sejak awal itu sudah siap gitu. Kira-kira seperti itu ya. Lengkap maksudnya lengkap strukturnya, isinya kan nanti, dagingnya nanti. Tapi kalau mau diberi konsep-konsep ya enggak apa-apa. Isinya kira-kira ini gitu. Latar belakang isinya misalnya Anda tuliskan konsepnya ada masalah ini, lalu gap antara dasolin dan solinnya seperti apa. Nah, itu bisa dituliskan seperti itu. Siap, Satu Prof. lembar saja boleh, Prof. Ya boleh, segala sesuatu boleh. Yang penting jangan cuma judulnya aja, Bu ada tuh. Judulnya enggak apa-apa. Terlalu saya ini. Apa? Permisif gitu katanya. Permisif tapi lek diperiksa iki salah. Monggo Pak Zainul. J. Izin share screen, J. Oke, supaya nanti lancar. Ada berita misterius yaitu bahwa pertemuan ke-9 nanti bisa tatap muka katanya. Wah, alhamdulillah. Misterius itu kenapa? Karena kan belum pasti segalanya kan. Tapi surat edarannya sudah, ya. Gimana UMM kampusnya? Masih blended, Prof. Nggak ada rencana belum ya? Yang semester 3 yang diminta untuk tatap muka terbatas. G. Nanti kalau ada masalah ya pasti semuanya akan direvisitasi lagi terkait dengan kebijakan itu. Monggo Pak. J. Relasi diri, Pak. Oke. Apa share screen saya sudah muncul nggih? Sudah Pak Jenol, sudah jelas. Sudah, Pak. Jelas, Pak Langsung ya? Jenol. Sangat Langsung saya jelas. tanya ya. Recording in progress. J, Prof. Ini penelitian apa ini? SEM ya? Ini SEM teori model, Prof. Ya boleh-boleh aja ini. Ya. Di pengaruh relasi diri, resisitas terhadap, kalau pengaruh memang terhadap, ya. Dengan kepribadian sebagai moderator, oke. Jadi judulnya itu bisa model sukses akademik mahasiswa, model sukses akademik mahasiswa. Oh, ini ada kata dannya kurang Mas ini. Oh, dan di sini, Prof ya? Ya betul. Ya untuk sementara kan saya lihatnya cuma ini kan. Judulnya kira-kira tepat apa enggak gitu. Bu Tutut sudah masuk. Bu Tutut sepertinya belum, Prof. Biasanya kalau Bu Tutut itu tanya, kira-kira ini masuk akal apa enggak ngono kira-kira. Nah. Oh iya. Sepertinya masuk akal ini. Prof, kalau Oke. pengaruh itu diganti dampak gitu boleh nggak ya, Prof? Dampak gimana? Dampak regulasi diri dan religiusitas gitu. Maksudnya kata pengaruh itu loh, Prof. Oh efek ah? Nggak, Prof, dampak gitu. Nggak, Kenapa maksudnya sampai kok kekeh dengan kata dampak itu? Kok terlalu pop itu dampak. Koyok ini. Nggih, Prof. Saya Iya, cuma ini aja kok, Prof. Sebenarnya efek dan dampak kan sama sebetulnya, cuma gak lazim Iya. ngono ini. Oh, Jadi- nggih. Di jurnal-jurnal internasional itu kan efek kalau nggak salah kan ya. Betul, efek. Kalau dampak itu konotasinya negatif, Prof. Dampak kekerasan. Oh. Nah, misalkan. Oh iya iya. Ya betul betul. Oh, ya, nggih, matur suwun, Iya. matur suwun. Ya mungkin seperti itu ya. Nggih, matur suwun. Oke. Nah, pertanyaannya Mas, jadi ini saya mewakili Bu Tutut juga karena kami memang kolaborasi. Biasanya Bu Tutut tanya ini, apakah ada jurnal
yang terkait dengan ini kira-kira? Saya belum membaca detail Prof, hanya melihat judul-judulnya saja. Oke. Itu saya searching variabel-variabelnya ada semua. Mm-mm. Terus saya coba memasukkan religiositas itu, saya melihat juga di judul-judul jurnal itu kok seringkali membedakan ya antara proses belajar dengan religiositas. Ya, religiositas dalam pengertian umum gitu. Kalau di barat kan cenderung membedakan antara ilmu pengetahuan dengan agama begitu, Bro. Tapi kalau di Indonesia kan dasarnya itu kan lebih karena faktor agama gitu. Misalkan tolabul ilmi. Tapi kalau itu yang di Indonesia. Oke. Baiklah. Jadi Indonesia oke, tapi seperti dikatakan Bu Tutut juga bahwa kalau memang tidak ada, berarti kan kita mengembangkan sendiri. Ini religiositasnya kurang Mas ya? Religi. Oh iya, Bro, betul. Terus komanya dibuang, Mas. Prof mau tanya Prof, Oh silakan monggo. apakah ada batasan variabelnya Prof? Minimal atau maksimal? Baik, ini pertanyaan yang mungkin diulang-ulang dan mungkin ada jawabannya. Mungkin salah satu dari Anda coba jawab. Karena dosen kan tidak selalu tidak selalu berhak untuk otoriter menjawab gitu. Nah, mungkin mahasiswa yang lain bisa menjawab terkait batasan variabel bagaimana? Kalau untuk variabel sebenarnya tidak ada batasan ya sebenarnya. Okay. Karena memang tergantung dengan permasalahan yang diangkat. Tapi kalau level doktor itu ya secara tidak tertulis gitu ada minimal moderator, minimal variabel gitu ya. Mungkin itu. Jadi yang pertama sama dengan pemikiran saya bahwa tidak ada batasan karena itu bergantung pada latar belakang dan rumusan masalah. Begitu Mas, latar belakang lah kira-kira seperti itu. Jadi suatu masalah disebabkan karena apa itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua itu common sense yang kedua ya Pak ya. Tapi sebenarnya alasannya begini yang kedua, bahwa fenomena perilaku atau sosial itu pasti disebabkan oleh banyak variabel. Nah, mungkin kalau level dokter mungkin ya mungkin agak kompleks sedikit lah gitu kira-kira gitu ya. Sehingga pemecahan masalah menjadi lebih baik begitu kira-kira. Tapi saya kira begini, tapi ini off the record ini. Beberapa dosen mungkin tidak setuju. Tapi bimbingan dewe kira-kira. Itu juga sangat bergantung pada kemampuan mahasiswanya, Mas. Mas apa tadi? Sarifudin. Iya. Mas Sarifudin. Jadi kalau saya jadi pembimbing itu ya sudah saya kemukakan kemarin ya, bisa remedi, bisa pengayaan, enrichment. Kemudian sesuai dengan psikologi perkembangan. Kalau misalnya orangnya sudah senior, lalu mungkin kemampuannya ya sudah optimum ya. Saya nggak ngomong mentok loh, optimum ya. Ya kita sesuaikan. Mas Zainul itu sering ngurusi apa? Apa Mas? Ngurusi apa? Ngurusi mahasiswa. Akreditasi. Ya apa? Enggak dosennya stres juga, banyak yang DO gitu misalnya kan. Ya, jadi ya sesuai psikologi perkembangan Mas. Tapi untuk Mas Sarifudin khusus karena Anda masih di bawah 30, ya, you should be a perfect learner. Coba saya naik dewe kon. Betul, Bro. There is no reason, ya, kau no alasan kon. Kalau masih muda. Demikian saya kira ya. Tahu maksudnya Mas Sarifudin? Prof, mohon izin bertanya, Prof. Oke. Nambah yang Pak Sarifudin tadi, Prof. Ini untuk subjek, Prof. Misalkan untuk eksperimen itu ada nggak minimal gitu subjeknya itu, Prof? Minimal subjek gitu. Ada yang dari psikometri ini? Tidak ada, Prof. Ini. Tidak ada, Prof. Atau ada yang ngajar metode penelitian? Nah, ayo kon. Biasanya. Kemarin Gimana Mas? Itu Prof.
Biasanya kalau subjek itu Bu kan Dewi, ada Prof. rumusan, ada rumusnya. Mas Arifudin gimana? Terkait eksperimen? Biasanya kalau untuk menentukan subjeknya biasanya pakai rumus, Bro. Oke. Ada macam-macam itu rumusnya. Jadi Jadi ada tidak ditentukan dia 20 50. Jadi memang Oke. ada rumus yang menentukan itu, misalnya SOPI dan Oke. Jadi ada ini apa namanya? Kerangka samplingnya kalau nggak salah seperti itu, ya, statistik. Seperti itu, Bu. Nggih, Pak. Enggak Cuma ujuk-ujuk apakah beda. itu berlaku untuk eksperimen? Tanda tanya. Oh, nggih. Nggih, Ya. Prof. Kemarin itu kan saya ke perpus, Prof. Kemarin Oke. tuh ke perpus, terus saya mencoba membaca yang eksperimen, cari yang eksperimen. Saya agak kaget, Prof. Kemarin subjek itu 200. Gitu. Oh, itu kayaknya nggak mungkin. 200, Prof. Jadi eksperimen Lapangan. Nggih, yang kontrol 100, yang eksperimen 100. Jadi total subjek 200. Lapangan mungkin itu. Nggih, Prof. Itu. Ya, nggih. bisa jadi. Tapi kalau laboratorium nggak mungkin. Kelihatannya seperti itu. Nggih. Nggih. Jadi itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan, Bu, tadi, bahwa pertama kerangka statistiknya, kerangka samplingnya, populasi sampling, atau menjadi pertanyaan juga di eksperimen itu apakah ada populasi dan sampelnya. Nah, itu menjadi pertanyaan juga kan. Ingat ini penelitian yang sangat spesifik, ya, seperti itu. Ya. Karena penelitian eksperimen itu kan asumsinya manusia di mana-mana sama gitu kan. Jadi mereka itu menyamakan manusia di seluruh dunia itu universal seperti itu. Contoh paling jelas adalah penelitiannya siapa? Tokoh behavioristik. John B. Watson. Ya, bahkan manusia disamakan dengan hewan. Ayo kan. Itu filosofinya menjadi suatu stimulus bagi pemikiran kritis kan. Nah, itu subjeknya hewan, tapi nanti hasilnya diberlakukan pada manusia. Loh, apakah manusia itu sama dengan hewan? Contohnya seperti itu. Dan saya kira itu tidak dilakukan melalui proses sampling kan. Saya kira seperti itu. Demikian. Tapi kalau randomisasi dan sebagainya itu kan ya sudah biasa prosedur di laboratorium. Demikian, Ibu. Ya, Prof. Matur suwun, Prof. Matur suwun. Gini aja, Bu. Anda cek aja. Misalnya kan ada penelitian seperti apa, lalu jumlahnya berapa sih di situ, lalu alasannya apa, ya kita ikut aja. Gitu. Nggih, Prof. Nggih. Sesuai dengan teori social learning teori. Ya kita ngikut aja, ya, untuk mendapatkan keuntungan kita ngikut ya. Kalau ada ditanyai dosennya ya kita ada alasan kalau ada penguji seperti itu. Demikian. Nggih, Prof. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih, Prof ya. Mungkin... Loh, tapi kepribadian iki apa, Mas? Iki kan akeh ya. Jadi ini kepribadian memang banyak sekali teorinya. Saya belum menggali lebih dalam kira-kira yang mana gitu. Cuman gambaran awal ini pakai Big Five, Bro. Oke. Nah, pertanyaannya begini, Bapak Zainul. Apakah kepribadian itu 5 itu atau satu saja atau 5 itu bisa dilakukan perhitungan statistik yang sesuai dengan asumsi SEM dengan variabel yang lain? Kalau Big Five itu modelnya dimensi, Bro. Oke. Jadi sakit nggak kira-kira nanti perhitungan statistiknya dengan regulasi diri, dengan religiositas, sukses akademik? Ada proses untuk memodifikasi item untuk nanti menjadi data yang bisa dianalisis ke SEM gitu, Bro. Oke, monggo. Ya, jadi dosen itu kan pertanyaan kritis aja. Terus ini, Mas, sukses akademik iki koyo opo ya, kayak bimbingan sukses ngono. Kalau bahasa Indonesianya yang lain apa, Mas, kira-kira? Kinerja akademik mungkin, Bro, atau performa. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya? Kalau di jurnal itu sukses akademik memang, Bro. Napa? Kalau di jurnal itu namanya sukses akademik ada memang. Oh iya.
Ya mungkin coba pikirkan lah Iya. sambil merenung. Mungkin keberhasilan akademik atau apa gitu kan. Nah, nggih, itu keberhasilan akademik sama keberhasilan. Takutnya kalau sukses itu kok ketemu Mas Zainul dari dokter, sukses Mas, lulus misalnya pamit kan, dan dari profesor sukses koyo bahasa terlalu ordinary kan, koyo lo ya populer kudu populer lo ya. Kalau Iya. performan akademik itu gimana, Prof ya? Loh, tapi ini sukses kok keberhasilan, performan ya lain mungkin. Coba Anda lihat jadi disertasi itu juga kita menemukan kata yang cocok, istilah yang cocok, terma yang cocok. Nah, itu kehebatan Anda. Jadi level disertasi itu termasuk Anda penemu istilahnya untuk itu, untuk Indonesianisasi. Demikian. Pak Jinul mau tanya Pak Jinul. Oh iya, silakan Pak Udin. Cuma model sukses akademik ini Anda taruh di depan atau seperti apa ya? Mungkin nanti dipikirkan lagi Mas ya. Oh iya, Ra. Atau subjeknya lebih khusus ya, monggo. Mahasiswa di opo pondok pesantren opo pikir oleh mahasiswa umum ya gak apa-apa sih, yang penting lulus dah. Memang Modal salah sangat satu loh. problemnya kan banyak mahasiswa merotol itu, Prof. DO itu ya. Ya. Nah itu di mana? Nah itu latar belakangnya kan. J. Misalnya apakah sing DO itu akeh di misalnya MIPA apa ngono. Mana kira-kira yang Anda pikirkan sepintas saja sebelum kita selesaikan? Lebih banyak kan di eksak, Prof. Ya mungkin dek gak pinter dek eksak ngono kira-kira salah dhewe. Iya. Ya bisa jadi coba ya. Ya coba ya nanti latar belakangnya di mana gitu, bukan mahasiswa secara umum kan? Betul. Mungkin ya mungkin di universitas sing kok ITB ngono BN lho. Atau akademik mahasiswa sambil kerja gitu, misalnya kan bisa jadi kan? Ya monggo dicari sesuatu yang agak miscellaneous, agak berbeda gitu, agak aneh gitu. Demikian saya beri kesempatan satu yang tadi mau tanya siapa? Pak Syarifuddin. Saya mau tanya perbedaan sukses dengan prestasinya itu gimana Pak Jinul? Monggo Pak Jinul. Perbedaan sukses dengan Prestasi akademik. prestasi akademik. Jadi memang ada istilah ya di psikologi pendidikan itu, salah satunya itu kayak performan akademik, kinerja akademik, prestasi akademik itu sama gitu ya. Itu pengertian sebenarnya sama gitu. Nah, gini aja Mas, dicek di DO-nya. Di DO-nya. Oh ya. Jadi Anda cek di luar negeri itu yang namanya academic achievement ya. Dengan sukses itu mungkin beda. Coba Anda cari aja. Jadi kalau ada pertanyaan yang kritis seperti itu Anda bisa jawab. Iya. Academic success kan Mas ya? Betul Bro, academic success. Satunya academic achievement. Nah mungkin ada beda nggak kira-kira, coba dicek ya nanti ya. Siap Bro. Ya mungkin sukses akademik itu sesuatu yang baru di Indonesia. Nah berarti kan Anda termasuk tergolong peneliti yang punya novelty seperti dikatakan Bu Tutut, kira-kira seperti itu. Oke? Oke. Terima kasih Bro. Demikian Mas Zainul. Oke. Atau Mas Syarifuddin, kalau Anda ingin punya curiosity lebih lanjut, Mas Zainul bisa cari juga sendiri. Oke. Monggo lagi yang lain. Saya Prof. Oke, monggo. Izin mengkonsultasikan judul saya, Prof. Siap. Rencananya judulnya seperti ini, Prof. Pengaruh religiusitas dan kepatuhan terhadap kontrol diri santri di pondok pesantren. Seperti itu, Prof. Pertanyaannya begini. Ini menggunakan teknik apa nanti? Untuk analisis datanya. Nah, itu saya belum tahu metodologinya seperti apa ya, Prof ya. Mungkin pakai eksperimen, Prof.
Ya perlu dipikirkan Bu, agak sulit juga sih bagaimana kok 2 terhadap ini, analisis statistiknya apa gitu kalau di eksperimen. Maunya Ibu eksperimen ini? Ya tadinya maunya regresi, tapi katanya Bu Tutut minggu kemarin untuk level S3 itu regresi itu terlalu sederhana gitu, Prof. Oh iya, tapi kalau regresi karena bukan eksperimen ya, itu hubungan kepatuhan terhadap kontrol diri Mas Santri. Ya, kalau mau ya coba yang ini Bu, PBC itu loh. Tapi bagaimana caranya pakai di luar PET analisis pakai SEM? Teorinya apa itu namanya? Plan behavior, Icek Adson. Oke, Prof. Jadi kan judul ini karena saya tertarik melihat banyaknya santri gitu ya. Kalau di pesantren kan ditanamkan nilai-nilai religiusitas, kemudian nilai-nilai supaya mereka patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren gitu. Tapi ternyata kalau penelitian bisa. Nggak eksperimen maksudnya. Mau nggak eksperimen? Bisa, Prof. Misalnya kalau kualitatif internalisasi religiusitas itu gimana, Prof? Oh ya, kualitatif ya. Judulnya apa, Bu? Mungkin misalnya diganti kualitatif gitu, Prof. Jadi internalisasi religiusitas dan kepatuhan dengan kontrol diri santri. Misalnya seperti itu gimana, Prof? Ya bisa jadi. Boleh, Prof. Tapi dalam penelitian kualitatif itu tidak menggambarkan itu variabel loh ya. Tapi konstruk psikologi atau fenomena psikologi. Maksud saya yang pertama begini Bu, sebelum berpindah ke lain body, keliru, ke lain hati, keliru. Metode. Berpindah ke kualitatif. Kalau kuantitatif Ibu bisa melakukan penelitian korelasional tetapi menambahkan variabel. Oh gitu, nggih, Prof. Di X-nya atau di Y-nya nggih, Prof? Oh iya Ibu, lopo angel-angel. Kalau misalnya terhadap religiusitas dan kepatuhan terhadap perilaku asertif dan kontrol diri itu gimana, Prof? Jadi Y-nya juga 2, Prof. Ya monggo, tapi apakah analisisnya memungkinkan untuk SEM? Ada yang ahli SEM di sini enggak? Pak Sarifudin mungkin, Prof. Pak Sarifudin. Aku SEM, gimana Pak Sarifudin? Kalau variabel bebasnya 2 itu lebih sulit atau gimana? Mudah, Prof. Kalau menggunakan SPSS, Prof. Udah, maksudnya pakai MOS kan ini ya? MOS kan? Iya, jadi tinggal lebih baik dia lebih banyak variabel bebasnya. Iya, kalau itu sama ya dengan pikiran saya. Bu, yang nambah maksudnya variabel bebasnya, Bu. Tambah 2 gitu loh. Tambah 2, ya. 4 berarti, Prof. 4 berarti, Prof. Iya, 41 kan? Oh. Jadi lebih mudah, Y-nya itu 1 aja. Oh, oke. Oke, Prof. Masih dipikirkan nanti, Prof. Oke, jadi kalau bisa, kalau masukannya Bu Tutut seperti itu kan ya mudah aja kita, variabelnya mestinya banyak. Cuma harus ada kerangka teorinya kan? Seperti itu. Oke, Prof. Oke. Dari Jember Bu ya? Oke, Prof. Win Jember. Oke, siap. Jadi bukan pengaruh, mungkin hubungan aja Bu. Atau gak usah ngomong hubungan lah. Religiusitas itu pakai ibu. Bahasa Indonesia Bu. Oke. Bukan Madura Bu. Religiusitas, kepatuhan, X3, X4, dan kontrol diri santri. Sudah cukup itu. Gak usah dan, Prof, ini, Prof. Ya, nanti terakhir. Oh, Kepatuhan terhadap ya terus X3, X4, dan gitu. Jadi bisa seperti itu. Dan terus terhadapnya buang Bu. Terus begini Bu. Yang depan korelasi saja. Buang sudah. Pengaruhnya buang.
Oh, enggak perlu, Bu, enggak perlu. Nanti dikritik seperti penelitian S1. Oh, ngoten. Korelasinya enggak perlu. Oh, ngoten, Prof. Langsung religiositas. Iya, kepatuhan. Kalau mau hubungan enggak apa-apa di depan. Kan karena penelitian SEM itu kan masih kontroversi. Apakah boleh mengatakan pengaruh atau hubungan kan? Seperti itu. Nah, jangan lupa ya nanti di latar belakang itu banyak kutipan-kutipannya Bu ya, rujukan-rujukannya. Siap, Prof. Prof. Jadi sebentar Pak. Religiositas, kepatuhan, lalu yus konco-koncone ngono iku lho Bu. Mungkin konformitas apa-apa. Kontrol diri santri. Nah, kontrol diri ini terkait dengan apa, Bu? Umum atau khusus? Dan santrinya apakah? Santrinya khusus, santri kalong, apa santri opo, yo? Santri di pondok pesantren yang itu usianya masih level remaja gitu, Bro. Ya mungkin opo, istilahnya kan nggak ngerti saya. Kan mungkin ada santri pondok pesantren atas, apa Bu? Namanya Bu kalau atas itu? Apa ya, Pak? Kan ada tingkatannya pondok pesantren itu kan? Pondok pesantren pondok pesantren salaf atau apa gitu ya, Prof? Oh bukan, itu kan jenisnya, kan tingkatannya kan ada di pondok pesantren itu kan. Oh, mungkin mana apa nggak ngerti, terserah lah ya. Nanti, oh, nggih. Ya nanti Level sekolahnya gitu ya, Prof? Ya monggo, ya coba. Tinggal ditulis saja kan, nanti nggak salah kan tinggal diperbaiki ya. Nggih, Prof. Atau santri pondok pesantren atau santri sekolah di mana po MTSN monggo itu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, monggo, Pak Zainul. Any question? Makasih, Prof. Ini mungkin ngasih masukan, Prof, ke Bu Fuadatul. Monggo. Siap. Ini terkait dengan variabel Y-nya itu kontrol diri. Mungkin ya, seperti yang disampaikan Prof Fata tadi ya, kontrol diri terhadap apa gitu ya. Karena di variabel Y itu ada religiositas. Religiositas itu salah satu aspeknya, itu juga ada kontrol diri begitu ya, ada kontrol diri. Nah, khawatirnya ada redundant apa ya istilahnya gitu ya. Nah, mungkin dispesifikkan kontrol diri terhadap perilaku apa, itu saya kira itu lebih bagus seperti yang tadi sempat disinggung Prof Fata tadi. Jadi seperti dikatakan Pak Zainul tadi, makasih Pak Zainul, itu mungkin Anda perlu pergi ke jurnal internasional Bu, kontrol diriku apa ae, kira-kira seperti itu. Nah nanti mungkin Islamic School Anda cari, mungkin pondok pesantren di Turki itu ada juga, kan banyak jurnal internasional di Turki itu kan, ya kita sesuaikan. Demikian Bu. Baik, terima kasih Prof, Pak Zainul atas masukannya. Atau mungkin kalau remaja sih gampang Bu, pondok pesantren. Tapi kalau Anda ingin penghafal Al-Quran, santri penghafal Al-Quran, ya mungkin lebih spesifik, keren. Oke, Prof. Maksudnya ya ada santri yang model apa itu kira-kira, ya, salah satu itu. Kita kan sekedar omong-omongan aku ini, kira-kira. Oke, Prof. Sebentar ya. Nomor 1 tuh kok aneh? Oh sudah benar. Oh enggak. Ya kalau 1 tuh ya, apakah ada hubungan ini dan ini kan 1. Nomor 2 spesifik gitu. Ya saya kira itu. Jadi nanti kira-kira rumusan masalahnya berapa Bu? Ayo. Ya kalau nanti ditambah lagi X-nya bisa bertambah Prof. Ya berapa itu? 5 Prof. Ya 4 tambah 1 ya. 1 umum. Ya. 2 minor kan? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 minor, iya. Sendiri-sendiri kan? Iya, Bang. Oke. Ini penelitian kuantitatif seperti ini Bu memang. Kalau mau penelitian kualitatif, monggo buatkan judul ya. Kontrol diri santri gitu. Studi opo gitu kan. Ya, coba Anda lakukan penelitian, coba di penelitian kualitatif judulnya seperti apa. Kalau yang umum di sini mungkin ada juga regulasi diri, tapi regulasi diri dan kontrol diriku
apakah suatu hal yang mungkin hampir sama ya kita nggak tahu ya. Ya demikian saya kira itu ya, kontrol diri apa Mbak Bu kira-kira. Oke. Kan kontrol diri itu ada kontrol diri kognitif, kontrol diri behavior, dan satu lagi apa ya? Lupa tuh. Ada Ya, 3 mungkin, seperti itu. ya di bidang apa gitu Bu kira-kira. Oh, enggak. Misalnya kalau ini bukan kontrol diri, kita ganti dengan regulasi diri dalam menghafal santri penghafal Al-Quran gitu kan. Jadi cocok gitu loh. Jadi regulasi diri menghafal, berlatih menghafal seperti itu. Demikian Bu, lanjut yang lain. Siap, Prof. Kalau regulasi diri Bu ngepop di sini sudah ada. Jadi nggak terlalu sulit ya. Tapi santrinya jarang ya. Iya. Terima kasih atas masukannya, Prof. Oke, monggo. Yang lain? Prof, maaf Prof, boleh tanya Prof? Silakan Bu. Ya, gini Prof, saya kan judul disertasi saya tentang model SRL. Nah, kemudian saya sudah menemukan ada 6 model Prof dari tokoh-tokohnya, salah satu Zimmerman, Pintrick, kemudian Edwin, Jarvela, dan nah pertanyaan saya gini Prof, apakah menurut Prof ya, mohon masukan dari Prof, misalnya saya menguji model-model tokoh yang sudah ada, atau sebaiknya saya menguji model yang variabel saya sendiri, itu gimana Prof baiknya menurut Prof? So, mohon masukan dari Prof, saran. Terima kasih Prof. Jadi begini, saya sendiri bingung ini soalnya apa? Komputer saya menunjukkan wajahnya nggak jelas. Wis gak tak pikir. Begini Bu, jadi memang ada 2 cara itu. Ya Prof. Jadi memang yang persis gitu ya. Ya. Seperti penerapan variabel sudah dikembangkan di barat, oke, lebih safe gitu ya kira-kira. Oh ya Prof. Jadi kalau kita menyanyikan lagu asing, sepertinya lebih pede. Tapi apakah itu membumi atau tidak, jadi pertanyaan tersendiri, ya kan? Ya, atau Ibu memang pede lalu mengembangkan teori tersendiri, boleh saja. Yang penting ada yang namanya dinamika psikologinya, ada penjelasannya itu. Jadi orang-orang waktu kuliah di UGM itu sebenarnya dinamika psikologinya itu seperti apa sih? Coba jelaskan gitu aja. Nah kalau memang bisa menjelaskan, ya minimal kalau katanya Rocky Gerung itu meskipun itu gak ilmiah loh ya, itu common sense itu kan gak ilmiah, di bawahnya ilmiah kan. Yang penting nampak masuk akal gitu loh, kira-kira seperti itu. Lalu Anda bisa menguraikan narasinya, lalu perhipotesis bisa muncul. Oke, sudah. Oh ya. Jadi seperti itu ya. Ya Prof. Terima kasih jadi ada ya 2 Prof. kemungkinan Bu. Ya jadi Ya, Prof. Ada 2 kemungkinan seperti itu. Tapi ada juga kemungkinan mungkin yang ketiga Bu, memadukan pikiran sendiri dengan teori yang sudah ada. Ya. Oh, jadi kolaborasi gitu ya Prof ya? Disintesiskan. Mensintesiskan. Ya, seperti itu. Ya itu mungkin sama dengan nomor 2, bahwa kita mengembangkan sendiri sesuai dengan keadaan di Indonesia. Ya, Prof. Ya. Tapi ya kalau biasanya kalau orang-orang tertentu itu penguji itu kan kadang-kadang nggak percaya dengan mahasiswa gitu kan ya. Ketika mereka itu tidak percaya, kalau Ibu sudah persis seperti teori di barat, ya enak aja Ibu mengatakan, oh ini di barat sudah ada gini, dia KO kira-kira. Meskipun kalau orangnya nyinyir gitu akan tanya lebih lanjut. Loh ini novel tanya mana ini? Ketemu wong filsafat yang ini semuanya ditanyakan rek. Ya enggak Bu, enggak usah. Ini ya sekedar bagaimana kita mengimajinasikan apa yang akan kita lakukan, tapi jangan terlalu resah dengan apa yang saya pikirkan gitu. Terus sekedar teman berpikir saja gitu aja. Tapi mana yang Anda pilih, kalau sudah dipilih ya itulah kira-kira yang paling Anda yakini lalu Anda pertahankan gitu aja sudah. Ya. Baik, Prof. Merli. Ya, terima kasih Prof. Yang lain monggo. Bu Tutut sudah ada? Belum, Prof. Oh mungkin, iya Bu Tutut ke hotel mungkin. Soalnya hari ini kan ada acara cuma saya nggak datang, jadi saya menggantikan Bu Tutut di sini. Lanjut. Pak Haryo belum. Oh Pak Aryo.
Monggo, Pak Aryu. Ini di mana nih? Pak Aryu dari mana? Jember, Prof. Jember ya? UIN Jember. UIN Jember. Jember Selatan ya? Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temannya Pak Anu itu, Pak Ali itu ya? Iya, Bapak. Ya, Prof. Ya. Pak Ali Maki, Pak Muhib. Ya. Muncul, Bapak. Ya, jadi nanti kalau ketemu Ini, Prof, cari dosen pembimbingnya. Saya pura-pura mencari dia. siap, Prof, siap. Nanti saya sampaikan. Kemarin tempat telepon beliau. Ya. Ini, Prof, tema rencana yang mau diambil nih masih rencana. Jadi pengaruh budaya belajar pesantren, saya berikan tanda merah karena sekarang ada juga pesantren mahasiswa. Ini masih bingung apa mengambil pesantren yang membentuk pesantren atau pesantren mahasiswa, religiositas terhadap spiritualitas dan resiliensi mahasiswa. Jadi variable S-nya 2, Y-nya 2, Prof. Oke. Baiklah. Oh. Ya, itu tadi. Budaya belajar. Jadi kalau Y-nya 2 itu bisalah. Ya. Coba Anda buktikan nanti apakah nanti bisa menggunakan SEM. Apa pakai log linear analysis gitu kira-kira. So, saya bulat-bulat itu kira-kira. Jadi gini aja Pak, cari aja disertasi yang atau tesis atau jurnal luar negeri yang menggunakan 22 ini atau 32 gitu. Atau kalau Anda berpikir lebih mudah kan 31 atau 41 kan? Okay. Oh. Oke, Bro. Ini yang pesantren ini apa enaknya pesantren mahasiswa atau pesantren yang memang secara umum gitu, Bro? Oke. Makanya saya garis saya ini kan warna merah. Gak terlalu mulu-mulu, Pak. Jadi ketika Anda menulis ini lalu timbul di benak saya omongkan aja, belum tentu benar tapi. Nah, di sini kan ada resiliensi mahasiswa loh, berarti kan mahasiswa. Maksud Anda apa? Budaya belajar pesantren? Pesantren mahasiswa, Bro. Oh, berarti dia tinggal di pesantren mahasiswa? Oke. Seperti kalau di Malang di mana itu? Al-Hikam. Gitu maksudnya? Gitu ya? Al-Hikam dengan mana ya? Pak Zenul dan tahu. Pak Zenul gak ngerti, Pak Zenul umum. UIN Malang, kan ono? Iya, betul Prof, ada Prof. UIN Malang. Ini. Sebentar ini baterainya habis. Sebentar ya, baterainya habis. Berarti nanya pesantren mahasiswa ya di Prof nih. Sebentar. Iya. Sudah. Bisa dengar suara saya? Dengar, Prof. Oke. Jadi jelas, Prof. Oke. Pengaruh budaya. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Budaya belajar itu sudah ada di jurnal bahasa Inggrisnya ya? Ada, Prof. Ada. Ya sudah. Ya boleh aja Anda tulis pesantren mahasiswa. Jadi pesantren yang memang khusus mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi seperti di UIN Malang kan ada. Di Jember tidak ada ya? Ada, Prof. Ada. Iya itu. Universitas. Jadi makanya di satu Universitas Jember jadi. Ya betul. Nah, pertanyaan saya tadi itu, apakah Y1, Y2 itu memang mudah dianalisis nanti?
Recording in progress. Liensi. Jadi minggu depan nanti sudah mulai judul, lalu ini ya, struktur, termasuk mungkin kalau ada latar belakang isinya apa, kira-kira apa gitu ya. Siap. Oke, gitu Pak. Jadi tapi kalau Anda menemukan yang mudah, bagaimana caranya bisa SEM Y2 ya enggak apa-apa. Iya, saya cari yang mudah aja Prof dulu Prof, yang SEM. Iya. Sahal. Ya. Malas? Siap Prof. Oh, sebentar Pak, sebentar. Oh, coba. Iya. Sebentar Prof. Coba kita lihat common sense-nya dulu. Pak Haryu. Oke, sebentar Prof. Pak Haryu itu orang mana sukunya? Saya Bugis Prof. Oh iya betul. Namanya memang agak berbeda ya. Itu bahasa Arab apa Pak? Prof? Oke. Budaya belajar, regulitas. Oh iya, jadi mungkin religiositas terhadap spiritualitas menjadi pertanyaan Pak. Karena apa? Spiritualitas dan religiositas itu apakah memang bisa beda ya? Tapi apakah mereka sejenis gitu loh? Kalau religiositas itu, kalau menurut Jan itu terkait dengan simbol-simbol. Jadi kalau seumpama orang pergi ke tempat ibadah, baik itu ke gereja, ke masjid, ada simbol, pakai baju koko atau pakai apapun itu dianggap sebagai orang religius. Tetapi spiritualitas belum tentu bisa tercermin. Tapi seharusnya secara ideal orang religius itu harus memiliki spiritualitas yang tinggi. Tapi terkadang tidak seperti itu. Rajin ke masjid tapi juga, atau rajin ke tempat ibadah tapi juga rajin gibah, rajin mungkin menggolimi orang, tapi tidak sesuai dengan konsep religiositas. Jadi religiositas ini hanya sebagai simbol, pakai songko, pakai koko, itu religius secara kasat mata. Tetapi spiritualitas dalam hal ini merupakan intisari daripada harusnya intisari dari religiositas, harus konik linear, tapi kadang-kadang nggak linear, ada apa pun nggak linear gitu maksudnya. Apakah dari proses pembelajarannya atau internalisasi nilai-nilai budayanya yang tidak masuk sehingga tidak bisa linear gitu. Oh, iya. Oke. Saya ini dosen psikologi positif, jadi ada spiritualitas. Saya kira itu ya, maksudnya hampir sama gitu loh. Apakah memang mereka bisa digabungkan atau tidak gitu? Maksudnya dijadikan satu variabel tersendiri-sendiri atau sama sekali dibuang salah satunya, coba dipikirkan. Demikian Pak. Jadi bisa saja spiritualitas menjadi X3. Iya. Oke, Pak. Oke, siap. Ya. Lanjut, Pak Nasiruddin. Pak, siapa tadi? Saya Prof. Oke. Monggo, Mas Saifuddin. Saya terlihat Prof. Oke. Belum, Pak. Masih inkas. Bentar, Prof. Oke, sabar. Sudah. Besarkan Mas, itunya, judulnya. Apa sudah terlihat Prof? Judulnya dibesarkan. Fontnya. Ini eksperimen ya? Tidak Prof. Multiple regression mediator. Oh, ya. Umumnya kalau S3 katanya loh, tapi saya enggak. Jawabannya sudah jelas kan tadi, karena ada orang bertanya itu kan jumlah variabel dan sebagainya. Sudah kita jawab. Jadi mungkin
lebih baik ditambah variabelnya aja, Mas. Oh, baik, Prof. Ya, ini untuk sementara, dan saya sementara proses untuk membaca, untuk melihat gap-nya, Prof. Jadi sementaranya yang saya... Yang pertama judulnya, Mas. Y. Judulnya itu kalau bisa pakai bahasa Indonesia. Oh, ya, Prof. Jadi apa itu? Efikasi diri kreatif gitu. Perilaku inovasi guru. Jadi sebenarnya saya itu mau riset tentang inovasi pembelajaran, tapi sementara ini saya masih lihat apakah itu sebuah variabel di psikologi. Jadi yang saya temui hanya perilaku inovatif. Jadi pada perilaku gurunya. Saya kira ada masukan kan? Ya. Terus? Sebentar, Pak. Gimana, Mas? Rencananya saya itu mau riset tentang inovasi pembelajaran, tapi saat ini masih saya belum menemukan apakah itu sebagai variabel psikologi atau tidak. Namun yang saya temui hanya perilaku inovatif. Yang mungkin ini juga saya baca di jurnal, ini bisa berdampak pada inovasi pembelajaran. Jadi begini, Mas, coba cek apakah judul Anda ini terkait variabelnya itu memang variabel psikologi atau tidak, perlu dicek. Yang perilaku inovatif variabel psikologi yang 3 ini, Prof. Nah, kalau kesiapan untuk berubah itu bahasa Inggrisnya apa itu kalau di jurnal internasional? Readiness for change. Itu psikologi juga ya, pokoknya variabel lah. Iya, psikologi. Jadi dasarnya kenapa ini, karena begitu banyak guru-guru yang menurut data itu tidak inovatif, 98% tidak menerapkan sistem yang inovatif. Sedangkan perilaku inovatif itu suatu perubahan atau pembaruan terkait sistem, tata cara kerja, bahkan pembelajaran, metode, dan lain sebagainya. Namun banyak guru yang kreatif ketika ditemukan pada hal-hal misalnya pada pandemi seperti ini, banyak guru yang tidak siap untuk melakukan perubahan sehingga hal ini tidak terjangkau walaupun mereka sudah ikut pelatihan untuk pengembangan kreativitas, tetapi tidak sampai di perilaku inovatifnya. Nah, saya akan cek apakah dengan kesiapan untuk berubah ini mampu memediasi antara kreatif. Itu sesuai yang seharusnya gap antara Dasolen dan Dasein kan di latar belakang. Harusnya guru SMA, TK, apa ini? Guru untuk semuanya, Prof. Ya. Bahkan kalau bisa dosen juga bisa, Prof. Kalau dosen ya monggo. Dosen alasannya kan Dasolen bahwa dosen itu adalah seorang pengajar di perguruan tinggi yang dituntut untuk memiliki perilaku inovatif kan, perilaku inovasi. Gitu. Jadi jelas harus ada apa Dasolennya. Untuk yang lain juga ya, mahasiswa yang lain. Jadi kita buat mudahnya saja, Mas. Jadi Dasolennya apa? Bahwa mereka harus inovatif kan? Iya, Prof. Nah, kalau mau dosen, harus dosen monggo. Ya, dosen ya. Dosen. Jadi dampaknya pada inovasi pembelajaran, Prof. Itu jurnal yang saya review. Untuk penggunaan kata, apakah saya menggunakan langsung inovasi pembelajaran atau perilaku inovatif, Prof? Mungkin berarti kalau inovasi pembelajaran bahwa dosen harus memiliki apa? Terkait Dasolennya apa kalau inovasi pembelajaran? Ada jurnal itu atau buku mengatakan bahwa agar dosen atau guru itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan siswa yang excellent itu, mereka harus memiliki bervariasi pembelajaran inovatif. Mungkin begitu maksudnya kan ya?
Iya. Tapi dasarnya pada itu Prof, kalau saya baca di jurnal internasional bahwa perilaku inovatif itu bisa berdampak atau konsekuensinya pada inovasi pembelajaran atau inovasi pendidikan. Jadi ketika guru-guru itu punya perilaku inovatif, maka tidak hanya pada sektor pembelajaran, tapi semuanya bisa kena semua aspek pendidikan. Maksudmu gimana? Yang ini perilaku inovatif pembelajaran lalu berpengaruh terhadap perilaku inovasi siswa gitu maksudnya? Yang saya pakai saat ini perilaku inovatif guru, Prof. Inovasi dosen. Tapi pembelajaran mau bukan? Ya, Prof. Tidak jadi, Prof. Oh, nggak jadi, oke. Jadi variabel yang satu, ya. Jadi bukan pembelajaran ya? Jadi dasolennya apa? Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu yang lain? Dasolennya? Ya, Bapak Ibu. Bahwa dosen adalah seorang pengajar di perguruan tinggi yang akan menghasilkan orang berpikir yang kritis dan lain sebagainya. Mungkin. Maka mereka harus memiliki perilaku inovatif gitu kan? Kenyataannya apa? Kenyataannya Mas? Dasein. Kan ada gap dasolen dan dasein. Kenyataannya gimana? Dasein kenyataan. Kenyataannya dosen itu masih menggunakan model atau metode yang masih monoton, sehingga itu memang saya lihat di stop. Itu bukan perilaku inovatif, itu kan perilaku inovasi pembelajaran. Ya, kenyataannya mereka tidak inovatif gitu aja kan, cukup. Oh gitu. Ya. Kalau saya lihat di definisi perilaku inovatif, jadi pada perubahan atau pembaharuan, mau membaca, metode, model, begitu, Prof. Mungkin arahnya, Prof. Masih. Enggak, tadi sudah dihapus pembelajaran, sekarang kembali ke pembelajaran. Nah. Anda pilih yang mana? Pakai pembelajaran atau tidak? Beda loh, inovatif umum dengan inovasi pembelajaran. Pembelajaran, Prof. Pembelajaran berarti perilaku inovasi pembelajaran. Ya. Jadi faktanya, dosen itu adalah orang yang memiliki kemampuan inovasi atau perilaku inovasi dalam pembelajaran gitu kan? Itu dasolennya harusnya, ekspektasinya. Tapi kenyataan mereka tidak gitu kan? Iya, Prof. Lalu ditemukan ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Apa saja itu? Efikasi diri kreatif sama kesiapan untuk berubah. Untuk sementara itu, Prof. Pokoknya siapa yang mengatakan itu? Bandura, Prof. Ya oke, ya seperti itulah kira-kira nanti di latar belakangmu. Jadi sederhana aja. Soal nulisnya bulat enggak apa-apa, tapi konsep utamanya kan itu. Bahwa ada dasolen, dasen, gap, lalu ada variabel apa yang mengaruhi itu kira-kira seperti itu, ditengarai seperti kata Bandura adalah itu, gitu kan? Iya, Bro. Oke. Ya kalau mau dosen bidang apa gitu, monggo. Iya. Mungkin dosen TEP atau dosen apa nggak ngerti aku, atau dosen mungkin di sekolah yang remote area, yang di perguruan tinggi remote area atau apa seperti itu, monggo, gitu ya? Ya, Bro. Terima kasih, Bro. Nah kalau bisa X1-nya lebih dari 1, Mas. Gimana, Bro? X1-nya lebih dari 1. X-nya lebih dari 1. Tapi kalau mau Bandura seperti itu ya monggo, nanti kita kan bisa kita lihat di semacam subvariabelnya kan. Oke. Demikian Pak Sarifudin. Ya, Prof. Terima kasih. Oke. Yang lain mungkin? Bolehkah saya coba, Prof? Ya, monggo, siap.
Terima kasih, Prof. Oke, sami-sami. Iya, bentar. Daftar referensi. Oh iya. Oke, rencana saya akan membuat penelitian yang pendekatannya kualitatif, Prof. Oke. Untuk anak usia dini yang menyandang tunagrahita. Oh iya. Saya mencoba memakai single subject research, jadi anak-anak yang ada di PAUD gitu ya, yang menyandang tunagrahita ini untuk belajar membaca dengan metode integrasi sensorik, Prof. Saya tidak familiar dengan kuantitatif karena waktu master tidak pakai tesis, Prof. Sehingga saya mencoba melakukan sesuai dengan yang saya bisa gitu, Prof. Mau masukkan. Baiklah Bu, jadi kalau Ibu mau melakukan penelitian kualitatif ya Ibu harus belajar banyak tentang penelitian kualitatif satu ya. Nah, apakah ini termasuk action research, Bu? Maksudnya apakah ini nanti integrasi sensorik ini menghasilkan pelajaran kemampuan baca yang baik bagi anak gitu? Apakah kalau mereka pakai, ya betul. Apakah kalau misalnya saya membuat kayak pasir yang bisa dipegang-pegang gitu, alat-alatnya itu, apakah kalau pakai itu mereka belajar membacanya lebih baik gitu, daripada yang hanya gurunya pakai metode tradisional, pakai flashcard, pakai. Nah, jadi ini bisa, kalau penelitian kualitatif ini berarti kan studi kasus Bu ya, kira-kira seperti itu. Betul Pak, betul Pak. Ya, tapi kalau ini critical research ini bisa action research. Jadi bagaimana metode integrasi sensor? Bukan. Oh iya. Metode integrasi sensorik itu meningkatkan hasil belajar membaca anak tunagrahita usia dini. Gitu maksudnya ya? Iya. Sekarang saya baca bahwa action research itu kan mirip-mirip dengan PTK ya, Prof. Dan sebaiknya dihindari. Memang PTK action research itu bagian dari PTK. Aha. Ya, terus masalahnya apa, Bu? Saya baca bahwa sebaiknya untuk disertasi dihindari karena terlalu simpel katanya. Apakah benar, Prof? Oh tidak, kan seperti prinsip parsimoni yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Itu kan tergantung masalahnya, seperti dikatakan oleh teman-teman, kan filosofinya kan seperti itu. Jadi tidak masalah mestinya ya, Prof, kalau pakai action research. Itu ada S3 BK yang sekarang jadi dosen di BK Kajur itu melakukan ini. Kemudian ada buku, Bu. Ya. Action research untuk dissertation kalau nggak salah, coba Anda cari di internet, PDF gitu. Action research for dissertation atau apa gitu. Pokoknya dissertation yang bukan, nah itu kalau ditanya tinggal silakan baca buku ini kan gitu, Pak. Bu. Berarti ada dasarnya gitu ya, bahwa ini disertasi boleh memakai action research gitu ya, Prof. Maksud Ibu pernah kuliah di luar negeri ya? Betul. Nah, coba Ibu lihat disertasi di luar negeri yang menggunakan action research, ada contohnya enggak? Banyak. Lah ya sudah. Lu saya ngomong ngono katanya loh, tapi luar negeri mas gawe universitas opo yo. Anggap aja luar negeri lebih baik dari kita, anggap aja gitu loh Bu ya. Ya kita praktis saja Bu ini, ya. Saya nggak mulu-mulu gitu. Tapi alasan mulu-mulunya gitu tadi Bu, bahwa memang masalah ini layak diselesaikan melalui action research atau PTK atau classroom action research. Baik. Memang kritik terhadap action research kan itu memang iya, ya. Tapi ya enggak butuh urusannya dewe-dewe rumah tangga masing-masing kan Bu. Boleh dengan argumentasi bahwa ini bisa disesuaikan dengan budaya dan apa yang sudah ada di Indonesia ya, Prof, kan misalnya bisa. Peralatannya kan tidak mesti harus beli mahal-mahal gitu, misalnya anak di daerah pakai pasir di laut, pakai batu, pakai segala yang ada di lingkungannya gitu, boleh ya. Problem membaca ini bisa diselesaikan, problem kemampuan baca ini bisa diselesaikan dengan action research gitu Pak Bu, gitu seperti itu kira-kira, ya. Baik. Nah, action research biasanya juga terkait penelitian kualitatif, tapi beda filosofi gitu aja. Metode pengumpulan data analisisnya biasanya menggunakan kualitatif, tetapi di dalam tujuannya beda. Kalau action research kan untuk memecahkan masalah. Ya. Seperti itu.
Demikian Bu. Jadi Baik. itu beberapa alasan supaya nanti bisa pede gitu, efikasi dirinya meningkat gitu kira-kira. Baik. Usul Bu Lili. Ya Pak. Monggo Pak. Izin Prof. Monggo silakan. Singkat saja. Kalau misalkan tadi mendengarkan ceritanya Bu Lili, usul saja tanggapan saja. Bagaimana kalau ini Bu? Jadi dibuat saja model pembelajaran membaca bagi anak tunagrahita dengan pendekatan kearifan lokal. Nah, jadi dengan kata-kata kearifan lokal itu yang dimaksud Bu Lili tadi dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ada di sekitar itu bisa terwadahi begitu. Mungkin itu tanggapan saya Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Mohon maaf jika kurang. Saya sebenarnya kepengen memasukkan itu sih Prof. Fatah, tapi apakah tidak terlalu luas? Apakah perlukah tetap mencantumkan integrasi sensorik itu, Prof? Nah, yang utama kan metode integrasi sensorik Bu ya. Ya. Nah, kalau Ibu mau buat judul seperti katanya Pak Awang, monggo. Misalnya metode integrasi sensorik sesuai dengan lokal atau indigenous, ya gitu. Atau yang kedua Bu, bahwa munculnya alasan yang seperti itu munculnya bisa di latar belakang Bu. Sudah. Bahwa metode integrasi sensorik itu bisa untuk membantu pembelajaran anak tunagrahita membaca ya melalui suatu kemudahan-kemudahan indigenous tadi Bu. Nah, itu bisa, jadi bisa atau dua-duanya bisa. Jadi ada 3 kemungkinan. Di judul ada, di latar belakang ada. Yang ketiga, sintesis antara judul dan latar belakang terkait dengan efektif kemudahan, kemampuan dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau Ibu tanya seperti itu tadi, memang kelihatannya Ibu dapat teman ini dari Mas Menteri. Ya, artinya bahwa disertasi itu gak usah terlalu awang-awang gitu kira-kira kan. Tapi bagaimana kalau Mas Menteri mintanya kan case study, tapi ini kan bukan case study, tapi semacam case study lah yang dapat membantu orang untuk digunakan langsung dalam kehidupan. Kalau pakai WUR kalau nggak salah ya, World University Ranking itu berarti kan bahwa kampus dalam hal ini disertasi bisa membantu masyarakat ramai. Dalam hal ini termasuk anak tunagrahita kan. Ya. Jadi hasil disertasi membantu atau bermanfaat luas gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar menara gading. Ya. Gitu ya. Baik, Prof. Nah, pertanyaannya sederhana Bu kalau ini. Sederhana, jadi kan metode integrasi sensorik berbasis muatan lokal atau indigenous monggo. Ya. Metode, ya. Ya gitu aja tidak apa-apa Bu, baca bagi anak tenaga Indonesia ini dengan metode integrasi sensorik. Iya. Baik, Prof. Atau dibalik juga bisa Bu. Ya. Metode integrasi sensorik untuk meningkatkan apa-apa. Ya, baik. Seperti itu. Terima kasih. Berarti itu bukan single subject research Bu. Tapi apa dong? Yang action research tadi ya Pak? Iya tadi iya. Oke. Bisa jadi itu melibatkan guru. Kalau gurunya memang terlibat langsung partisipasi action juga. Guru dan orang tua barangkali Pak. Karena ya bisa. Kan anak PAUD kan masih tetap orang tua kudunya mendampingi ya Prof. Oke, jadi kolaboratif. Ya. Partisipatori, mereka berpartisipasi langsung kan? Ya. Baik. Nah, monggo Bu, kalau mau karya enggak apa-apa. Langsung action research ya enggak apa-apa. Atau yang tadi yang saya sebutkan tadi Ibu baca dulu yang for dissertation itu tadi loh. Ya, ya. Baik. Jadi ada kok research for dissertation ya. Terima ada, kasih. Bu, ya? Oke, sama-sama. Yang lain, monggo. Boleh, Prof? Monggo. Ibu Dewi dari mana, Jogja? Saya tinggalnya di Solo, Prof. Cuman ngajarnya di Ahmad Dahlan. Oke. Psikologi Bu ya? Apa BK? PG PAUD, Prof. Oh, siap. Ya. Pak Dipo itu teman saya. Ya, oh ya, Pak Dipo BK, Prof. Psikologi, Prof.
Ya, dua-duanya kadang-kadang jadi pegang. Ya. Ya. Kampusnya di mana Bu kalau PAUD? Saya di kampus 5, Prof. Belakangnya kampus yang ada masjidnya itu. Oh, Ahmad Dahlan mesti ono masjidnya ketau. Di daerah di Bu? Gimana, Prof? Di daerah mana itu? Di sampingnya Rumah Sakit Wiro Saban. Terus, Prof? Wiro Brajan. Wiro Saban. Oh, nggak ngerti saya. Okay. Kalau dari UGM masih lurus sih, Prof. Saya pernah ke psikologi aja ke Pak Dipo itu. Oh, beberapa alumni UM kok, Prof. Ya, psikologi itu juga. Oke. Pak siapa itu sama Bu siapa? Bu. Ya, Bu Nurul itu ya bimbingan saya itu. Bagus. Tapi suwe. Ya. Karena mungkin urusan keluarga sambil meroyek. Punya anak kecil pas kuliah, Prof. Ya, saya gak berani ngomong, nanti saya terlalu seksis nanti kalau ngomong, oh soalnya anaknya akeh, ngono masa ngono, gak bagus aku ngomong ngono. Wahnya ibu hamil itu kadang harus dimaklumi, Prof. Iya, suaminya yang menyebabkan, tapi ya dimaklumi karena suami yang menyebabkan. Oke. Bu Lili ketawa itu. Ya. Salah lagi. Ini Prof, saya itu masih agak galau sebenarnya. Jadi kemarin masukan dari Bu Tutut, Prof, itu saya diminta mencari variabel X-nya itu merupakan variabel yang cukup bisa diterima di kancah internasional atau enggak gitu, dengan judul saya yang prophetic parenting. Ternyata, kemudian saya jadi ya sebenarnya cukup banyak Prof yang membahas tentang prophetic parenting gitu, karena jurnal Malaysia, jurnal ya negara-negara Malaysia, jurnal negara-negara Turki ya betul. Pakistan, ya sudah oke. Terus. Nah terus saya sempat baca jurnal di Malaysia itu disamarkan judulnya menjadi sosial emosional gitu, Prof. Sosial emosional ya. Cuman kalau sosial emosional itu saya agak rodok gimana, saya masih agak ragunya di sini. Jadi tapi kalau sosial emosional cocok gianu ya kira-kira untuk orang PAUD cocok ini ya. Cocok, Prof. Cocok, Prof. Jadi Anda kalau seperti milih suami ngono. Mana yang cocok gitu kira-kira. Tahu aja Prof Atta itu. Iya, ini dua, maksudnya Anda kalau yang prophetic atau emotional spiritual awareness gitu ya? Jadi judul saya itu kan efektivitas, Prof. Jadi ini penelitian eksperimen ya? Eksperimen, jelas nih. Saya potong-potong nggak apa-apa ya, langsung ya? Ya, silakan Prof. Silakan, ya, jadi kalau ini ya mungkin pengaruh aja, kalau saya suka pengaruh gitu. Tapi kalau untuk menurunkan nggak tepat, karena kalau menurunkan sepertinya memaksa bahwa nanti harus turun kan? Ya, terhadap aja. Tidak kekerasan orang tua terhadap anak kebutuhan khusus. Itu aja. Jadi efek atau pengaruh program prophetic parenting terhadap tindak kekerasan orang tua. Mungkin terhadapnya 2 kali kan gak enak, Bu. Kepada. Mungkin ya. Atau kekerasan orang tua. Ya. Anak terhadapnya dibuang kan kira-kira jelas apa enggak, Bu? Ya begini. Ya, jelas Bu ya. Orang tua anak berkebutuhan khusus kan maksudnya ada anak berkebutuhan khusus kan ya? Ya. Ya. Pengaruh Bu, efektivitas ganti pengaruh aja. Tapi nanti kalau pembimbingnya ganti efektivitas juga apa-apa. Cuma ini dari saya saja. Oke. Prof, antara efektivitas dengan pengaruh itu kan nanti kan di hipotesisnya dan hasilnya kan berbeda ya, Prof ya. Maksudnya gimana? Kalau pengaruh kan ada tidaknya pengaruh. Kalau efektivitas itu berapa sumbangan efektifnya sampai ke sana nggak, Prof nanti? Oh ya, di tes enggak apa deh. Makanya ada pengaruh. Yang penting signifikan ada pengaruh gitu kan. Baru nanti ada berapa sumbangannya atau mungkin bisa dilihat itu. Tapi yang pertama kan dilihat signifikansinya, Bu, ada pengaruh tidak mengono.
Nah, yang menjadi galau itu pertanyaannya, Ibu pilih yang mana? Nah, itu Prof. Kalau saya sebenarnya kalau prophetic parenting itu menurut saya sih ya Menggelegar gitu. Maksudnya bombastis gitu ah. Cuman mungkin cukup familiar juga sebenarnya gitu, dan sifatnya sebenarnya kalau ditinjau dari sifatnya dimensi yang mau saya angkat dalam tinjauan profetik itu sebenarnya tidak terlalu yang agama banget ya Prof, karena dimensinya itu dimensi liberasi, humanisasi, dan transendensi Prof. Dimensi itu. Begini Bu, monggo itu kalau ini itu. Nah, lalu mana yang lebih masuk akal itu terkait dengan tindak kekerasan? Cocok kan? Cocok. Lalu apakah ada penelitian di dua-duanya itu terhadap tindak kekerasan? Ada jurnal yang menulis itu? Sudah ada Prof. Sudah ada kaitannya dengan tindak kekerasan, kemudian kondisi emosional orang tua ya. Kondisi emosional. Jadi tapi kalau berkaitan dengan kesadaran terhadap sisi-sisi spiritualnya masih sangat sedikit, Prof. Makanya ini aja Bu, soal profetik atau emotional spiritual awareness, monggo. Lalu terkait dengan metodologi Bu. Jadi apakah ini hanya satu variabel ke satu variabel X ke Y gitu ya? Apakah sesederhana itu? Tapi ataukah bisa lebih kompleks gitu? Monggo, ya. Saya sempat membaca salah satu disertasi katanya dengan itu, tapi ini sedang saya masih kan ya. Analisis datanya pakai ini, Prof. ANOVA GLM univariate. Ya mungkin. ANOVA, ya. Desainnya apa? Desainnya? Pretest, post-test, eksperimen, kontrol, desain. Ya tidak apa-apa lah, ya seperti itu. Gain score atau apa gitu kan, yang penting tidak hanya sekedar dites kan Bu? Tidak. Oke, itu yang perlu dijaga, ya saya kira. Jadi nampak sederhana, tapi teknik analisisnya cukup canggih gitu. Oke. Prof, bertanya Prof. Ya monggo. Biasanya kalau dalam penelitian eksperimen itu kan ada variabel confounding ya Prof ya. Variabel yang akan mengganggu variabelnya Z itu. Nah, bagaimana cara saya mencari Prof? Jadi nanti saya akhirnya bisa mengontrol variabel Z-nya itu memang betul-betul itu gitu Prof. Ya, kalau sebelum penelitian berarti kan kerangka teorinya Bu. Terus saya kontrol sedemikian rupa ya Prof ya. Susahnya eksperimen itu saya merasa di situ deh Prof. Ya kalau ini off the record ya. Nek susah ya gak usah wis. Ya jangan. Maksudnya susah mengontrolnya itu gimana ya, cara ngontrolnya itu saya masih bingung Prof. Maksudnya begini. Kalau di penelitian Anda yang sederhana saja lah gitu kira-kira kalau memang Anda mengalami kesulitan. Tapi yang jelas, di dalam desain penelitian Anda itu kalau memang memungkinkan untuk dikontrol ya Anda jelaskan di kerangka teorinya seperti itu. Jadi memang ada variabel lain yang kemungkinan masuk tapi kita melakukan kontrol terhadap ini begitu. Nah begini Bu, ya coba aja lihat disertasi-disertasi yang menggunakan kontrol itu seperti apa. Mungkin yang di UGM, di UNER atau di UNPAD gitu, seperti itu aja Bu. Kita tinggal menyesuaikan. Siap. Lebih canggih lagi ya yang internasional, mungkin disertasi yang internasional yang seperti itu yang mereka menggunakan kontrol Bu, di jurnal atau di disertasi gitu. Demikian sederhana saya kira ya. Ini bisa diterima ya Prof berarti ya. Lego ya. Nggak bisa karena ABK kan. Ya rencananya kefokusannya mau ke sana. Jadi kalau nanti pembimbingnya Pak Emmanuel kan lumayan lah. Single subject riset. Soalnya dia kan ahli ABK. Kalau dengan judul seperti ini kira-kira siapa Prof? Bisa boleh dikasih gambaran Prof? Kalau Pak Emmanuel belum profesor berarti kan dia ambil duanya. Promotornya Prof Fatah. Yang lain kan ya pokoknya nanti ada gitu kira-kira. Mestinya
kalau kita boleh pinjam, ada profesor PLB. Tapi belum, nanti saya tanyakan. Soalnya mungkin gelem apa gak itu menjadi pertanyaan itu. Ya. Kan ada orang yang muda dan ada orang yang mungkin masih misterius. Gitu. Oh, ada juga mungkin ini Bu, Pak Sadun Akbar mungkin. Kalau anak berkebutuhan khusus itu mungkin kan dia di bidang ini TK, SD apa TK ini? Ini orang tua anak usia dini, Bro. Oh iya, mungkin. Dia ke SDP soalnya. Atau mungkin dosen ini Bu, dosen PAUD. Pak Imron Arifin ada, Profesor Imron Arifin seperti itu. Tapi lihat duduk psikologi biasanya lancar Bu. Aha. Tapi bumi doai kan. Nah kalau Pak Fatah yo buah rahasia tok. Dibimbing Prof Fatah saja sepertinya enak, Prof. Nah, nanti kita. Pokoknya tata tulisnya disiplin wis oke lah aku. Metodenya masuk akal, terus gak pakai tites loh, itu tites lapo dikit. Terlalu S1 kan kira-kira seperti itu. Apalagi kalau SEM itu, waduh, SEM itu terlalu standar loh kira-kira. Iya kan? Saya nggak apa. Nanti aja, monggo. Soalnya kita juga bagian. Ada lagi Bu. Jadi dasolennya apa Bu? Ayo tak uji. Ya harapannya memang kesadaran dan pengetahuan orang tua bagaimana kemudian kaitannya dengan prophetic parenting itu meningkat, Prof, sehingga tindak kekerasan. Bukan itu Bu, latar belakang kok. Latar belakangnya bahwa orang tua AUD DK itu orangnya baik ngono ya. Oh, maksudnya gitu, Prof. Iya kan, dasolen kan? Yang seharusnya kan? Tapi kenyataannya mereka melakukan tindakan agresi. Oh ya. Maka perlu dilakukan pelatihan, ngono kan? Sederhana. Boleh dari preliminaris itu bisa yang sebelumnya, Prof? Ya bisa. Tapi gampangannya dasolennya ngono kan? Oh, mereka sebaiknya orangnya baik gitu kan? Maksudnya sayang be anaknya, gak melakukan tindakan agresi, non agresi behavior gitu kan? Oh kalau agresi ini saya juga cocok ini sosial ini soalnya aggression ya behavior. PHP dosen nih. Gak cocok maksudnya kalau ini kan cocok ini untuk saya kan agak sosial Bu. Jadi kalau ini aggression behavior kan seperti itu. Jadi non aggression behavior mestinya ya. Tapi kenyataannya kok banyak yang seperti itu. Ada sebagian ya mungkin atau banyak juga ya. Stres dua anak berkebutuhan khusus kan? Ya betul. Nah, jadi kira gampang aja yang muncul itu seringkali kan. Wah orang ya mungkin Bu siapa tadi Bu Lili tahu ya cerita tentang orang-orang yang begitu hebatnya tabah mendidik anaknya sehingga keluar dari kerja dan sebagainya untuk anak-anak mereka. Tapi kenyataannya nggak begitu. Sebagian kan bahkan ada orang tua cerai itu gara-gara punya anak berkebutuhan khusus. Nah ada juga. Demikian. Jadi tidak seindah imajinasi kita kan atau di dunia formal. Tapi kenyataannya seperti itu. Itu aja Bu. Lalu diceritakan salah satu yang preliminary studies-nya apa Bu? Preliminary tadinya cuma belum ke orang tua ABK, Prof. Jadi saya itu pelatihan kan? Kekerasan orang. Oh ya, itu contoh-contohnya Bu dari penelitian yang dilakukan oleh siapa Bu? Nama belakangnya siapa? Iya di Ekowati, Prof. Ekowati, tahun menunjukkan bahwa banyak terjadi kekerasan. Nah gitu Bu. Jadi sebagai gambaran. Nah mungkin Anda jelaskan bahwa mereka perlu dilatih kemampuan non agresi. Salah satunya adalah non prophetic behavior ya. Pelatihan itu bisa dilakukan melalui pelatihan gitu Bu. Seperti itu Bu. Pak Sadun itu juga kalau nggak salah orangnya religius. Hari ini kita berduka cita karena Pak Sadun istrinya meninggal. Ya. Pak siapa, Prof? Pak Sadun, Profesor Sadun Akbar. Bukunya di pendidikan cukup lumayan itu. Pendidikan nggak usah. Terima kasih banyak Prof. Fatah.
orang Cilacap tapi sekolah di Jogja, Bandung. Mungkin cocok, dia kan Bandung kan agak religius lah, profetik gitu. Pendidikan nilai kaliannya. Oh iya. Prodinya apa tadi Prof? Kalau nggak salah KSDP. Apa itu KSDP? Kalau di Google Scholar PGSD, Prof. Ya, PGSD. Elementary Education, Primary Education. Ya betul. S2 PAUD juga nggih, di KSDP, pendidikan dasar. Nggih. Terima kasih Bu Lili yang sudah beri informasi. Tidak pakai lama. Langsung lihat. Nggih. Terima kasih. Nggih. Sudah Bu Dewi? Oh, Prof, terima kasih banyak. Siapa lagi? Monggo. Sudah semua ya? Iya, penelitian beliau banyak tentang PTK loh, Prof. Oke, nah bisa jadi. Secara metodologi bisa seperti itu. Ya kita luas saja, iya. Yang penting kan ada mitranya dari psikologi ya. Sehingga layak Anda dapat ijazah psikologi kan. Monggo, yang lain? Kalau tidak ada, kita buat rencana ya. Apa rencana minggu depan? Ngeprint itu ya, buat lalu print gitu ya? Ya, lalu Prof. berikan saya. Buat dulu, Prof. Apa? Oh, izin Prof. Oke, Pak Awang, monggo. Saya kemarin sudah mendapat ini tanggapan dari Bu Tutut. Mungkin Prof berkenan untuk memberikan tambahan tanggapan, begitu Prof. Monggo di share lalu ceritakan Bu Tutut tanggapan apa. Gak usah wis nanti kelihatan redundansi. Ya mungkin natural aja saya memberikan masukan alami. Saya ini kesiapannya masih atas ini Prof. Ya terkait dengan judul Prof. Siap. Ke judul Prof. Nah ini saya kemarin itu mengajukan seperti ini Prof. Antara dua ini. Jadi model pendidikan karakter dengan memperhatikan budaya lingkungan, nilai kearifan lokal, local wisdom, masyarakat, terus kemudian local wisdom masyarakat, terus kemudian sistem pembelajaran dan kesiapan individu. Siap. Nomor dua ini pengaruh budaya lingkungan, nilai kearifan lokal, sistem pembelajaran dan kesiapan individu terhadap pembentukan karakter siswa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang menjadi kebimbangan saya, apakah penelitian ini untuk disertasi ini cukup di pengaruh saja atau dalam perumusan model, Prof? Nah, itu. Karena menurut saya dua hal ini kan kalau untuk pengaruh saja kan hanya sekedar kuantitatif ya, Prof. Tapi kalau untuk perumusan model mungkin perlu mixed methods. Jadi mungkin langkahnya lebih panjang begitu, Prof. Kalau menurut Prof Atta bagaimana, Prof? S1-nya apa ini? Saya S1-nya psikologi, Prof. S2-nya profesi. S2 apa? Profesi psikologi. Oh, tapi judulnya kok nggak seperti psikologi loh, Pak? Karena beberapa riset saya itu kemarin sebelumnya riset-riset sebelumnya itu terkait dengan pembentukan nilai, pembentukan karakter begitu, Prof. Nomor 2 dan 1 sama kok beda? Sama sebenarnya, cuman metodenya saja yang berbeda. Satunya yang awal ini metode model, perumusan model gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu menghasilkan satu model pembelajaran pendidikan karakter itu yang efektif, applicable itu seperti apa. Yang kedua ini sekedar untuk melihat pengaruhnya saja, bagaimana pengaruh faktor-faktor yang ada ini tadi terhadap pembentukan karakter siswa, sehingga nanti kalau menggunakan yang kedua untuk merumuskan model itu perlu langkah berikutnya, begitu, Prof. Yang menjadi pertanyaan saya begini, Pak. Jadi kalau Anda ini malah profesi, tapi variabelnya kok nampak terlalu umum semua gitu, Pak ya? Iya. Ya betul atau salah kira-kira? Terlalu umum bagaimana, Prof? Maksudnya? Misalnya budaya lingkungan, nilai kearifan lokal itu sistem pembelajaran, jadi kelihatannya kok luas gitu. Ya, luas, Prof. Jadi kalau inovasi belajar itu kan khusus ya. Iya. Nah, masukannya Bu Tutut apa? Masukannya Bu Tutut kemarin sih kalau bisa
terkait dengan pendidikan karakternya kemarin itu ya dirumuskan saja pendidikan karakter yang bagaimana begitu. Kita kembali kepada metode paling gampang gitu dalam dunia keilmuan kira-kira seperti itu. Nah, apakah Anda bisa menjamin bahwa ini variabel psikologi atau variabel gitu aja kira-kira? Kalau untuk pendidikan karakter itu menurut saya sepertinya sudah masuk ke faktor psikologis ya Prof ya. Oh enggak, maksudnya coba cek di jurnal internasional atau di buku internasional. Nah, itu yang menjadi saran saya yang pertama. Iya. Jadi takutnya ini menjadi semacam judul wacana begitu. Tapi monggo, itu pertama dari saya. Kemudian yang kedua, ada kata pengaruh atau hubungan itu sudah model Pak. Itu ya Pak. Prof. Dalam saya ya sudah model itu, sudah ya Prof. Seperti itu. Demikian Pak. Jadi coba Anda cek di jurnal. Biasanya butuh tuh minta seperti itu. Iya. Jadi apakah di S2 saya tuh di tesis itu saya kebetulan ngambil topik tentang analisis budaya, Prof. Analisis budaya di organisasi tertentu untuk menunjang kinerja begitu, Prof. Nah, itu di S2 saya dan ada hasilnya. Jadi ada ininya, ada istilahnya ada rumusannya begitu. Jadi budaya itu memang berpengaruh untuk pembentukan aktivitas kinerja di suatu karyawan di suatu organisasi. Nah, oleh karena itu kemarin saya awalnya itu berkaitan dengan budaya itu dulu. Lalu kemudian saya pikir membentuk kinerja kan kadangkala itu lama-kelamaan kalau dia terinternalisasi kan akan membentuk karakter begitu. Nah, itu sehingga pendidikan karakter ini yang kemudian saya jadikan persoalan. Ditambah lagi dasolennya itu kan karakter itu menjadi landasan dari perilaku seseorang begitu Prof. Nah sementara ini dasolennya itu pendidikan karakter itu kan seharusnya sudah dilakukan dalam pendidikan di sekolah. Itu sudah lama program pemerintah mengadakan itu. Namun pada kenyataannya dasennya itu pendidikan karakter itu seperti tidak berbekas begitu, Prof. Pendidikan karakter itu seperti tidak ada karena pendidikan karakter hanya menghasilkan pengetahuan saja begitu, Prof. Tidak ada bekasnya dalam perilaku siswa. Nah, buktinya apa? Banyak data-data banyaknya perilaku siswa yang macam-macam, baik yang melakukan pelecehan seksual, melakukan seks bebas, lalu melakukan pelanggaran hukum, tawuran dan lain sebagainya, Bro. Nah, artinya ada masalah apa kan begitu, Bro? Nah, itu yang jadi apakah pembentukan karakter siswa itu variabel, Pak? Kesiapan psikologis variabel, oke. Sistem pembelajaran apakah variabel? Nilai kearifan lokal apakah variabel? Nah ini dicek aja Pak di jurnal-jurnal internasional apakah ada gitu aja. Seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau pembentukan karakter siswa kalau Anda mengatakan tadi ya seperti mungkin perilaku devian siswa atau apa, itu kan maksudnya gitu ya. Tapi kalau pembentukan karakter bagaimana Pak? Apakah ini variabel? Coba dicek ya. Karakter building sepertinya ada, Bro. Loh, tapi apakah itu karakter building pada siswa itu termasuk variabel? Nah, itu saya belum tahu, Bro. Nah, iya, masalahnya di situ. Jadi kan misalnya kalau yang sederhana kalau di PO itu kan pengaruh periklanan terhadap consumer behavior gitu kan, nah, ada kata perilaku kan ya? Iya. Demikian. Jadi nanti apakah ini mengukur yang dikerjakan oleh sekolah atau ke perilaku siswa gitu kan menjadi masalah. Iya. Itu Pak, itu masukan dari saya kira-kira seperti itu. Jadi coba cari jurnal atau buku yang memang di luar negeri itu memang ada istilahnya ini secara tepat gitu. Demikian. Kemudian ya tadi ya kedua, saya kira pengaruh aja sudah model ya bisa jadi Pak. Nggak harus mau model nggak apa-apa. Seperti tadi kan ada Pak siapa? Zainul. Pengaruh ini ada ini yang dimediasi oleh ini lalu dalam kurung model. Sebetulnya kan itu aja sama aja. Demikian. Kan nanti di SEM kan uji model. Iya. Gitu Pak. Jadi coba Bapak lihat. Oke. Baik, Bro. Terima kasih masukannya, Bro. Oke, sami-sami.
Bapak di mana ini? Gresik ya? Saya di Gresik, Prof. Oke, siap. Ya. Kerja di mana, Pak? Saya di UNU Gresik, Prof. Oh iya. Iya. Ada dulu Pak siapa ya yang lulusan UNM itu? Pak Irfan, Ahmad Irfan Usni. Bukan siapa sih itu? Apa? Itu Organisasi